Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat SCTV. Jumpa lagi dengan saya Wulan dalam acara Farmatalk, bincang-bincang seputar farmasi, obat, dan alat kesehatan. Sahabat SCTV, pada episode kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Mas Lukman. Mas Lukman. Halo, Ibu. Terima kasih ya sudah mau menemani saya. Iya, akhirnya saya bisa duduk di sini menemani Mbak berbincang-bincang gitu ya. Iya, betul. Mas Lukman, Okay. pada episode kali ini nih, kita akan membahas tentang perbandingan efektivitas masing-masing vaksin yang sudah ada di Indonesia. Oke. Kan sebagaimana yang kita tahu nih, vaksin itu kan termasuk dalam strategi pemerintah dalam menurunkan angka COVID ya, dan sebenarnya sih lebih mencegah angka COVID. Dan di Indonesia terdapat berbagai jenis vaksin seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, sampai ke yang sekarang ini Moderna ya, tapi yang membuat untuk nakes itu ya Mas Lukman ya. Iya. Nah, tapi banyak sekali pemberitaan yang membandingkan efektivitas vaksin ini. Gimana nih Mas Lukman? Iya, banyak sekali berita-berita yang kayaknya membuat resah masyarakat juga gitu ya Mbak Wulan ya. Betul. Karena kemarin katanya ada berita kejadian yang tidak mengenakan pasca vaksin. Kayak misalkan habis suntik Moderna, demam, pegel-pegel. betul. Iya. Kemudian ada juga yang merasakan mungkin dia nggak turun-turun tuh demamnya padahal udah minum obat. Iya, Nah, betul, itu betul. semakin membuat masyarakat takut buat vaksin. Nah, Gimana kita tuh? nih sekarang udah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang apoteker klinis di salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan. Langsung saja yuk kita panggilkan Ibu Apoteker Luciana M. Palm. Ibu, Halo, selamat Ibu. datang. Silakan, Ibu. Silakan. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan bincang-bincang seru kita setelah jeda iklan berikut ini. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak Kembali di Farmatalk.
sahabat SCTV, masih bersama saya dan rekan saya, Lukman. Langsung saja kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita. Tapi sebelum kita bincang-bincang nih, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang profil beliau. Ibu Luciana, Ibu yang akrab dipanggil Ibu Lucy. Beliau adalah seorang apoteker klinis. Selain bekerja di rumah sakit, beliau juga seorang dosen di salah satu stikes di kawasan Tangerang Selatan, ya. Sehebat sekali ya beliau ya. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Ibu Lucy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bu? Lagi sibuk apa nih? Saat ini sih sibuk sehari-hari pekerjaan di rumah sakit karena pasien semakin banyak ya setelah kemarin itu terjadi penurunan angka COVID. Oh, alhamdulillah. Jadi pasien yang tadinya takut untuk datang ke rumah sakit sekarang mulai datang ke rumah sakit kembali untuk berobat seperti sedia kala. Oh, berarti sudah mendekati udah normal lagi ya Bu ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, Ibu kan selain menjadi apoteker di rumah sakit, Ibu juga mengajar. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara mengajar dengan bekerja di rumah sakit? Karena tadi kan rumah sakit padat banget ya Bu ya? Lebih tepatnya itu bekerja, belajar dan mengajar, juga mengurus rumah tangga ya. Jadi di sela-sela kesibukan saya sehari-hari bekerja sebagai farmasi klinis di rumah sakit, saya pun membagi waktunya itu di luar dari jam kerja. Jadi mulai dari sore sampai malam itu saya mulai membuat materi untuk pembelajaran, kemudian juga mengajar mahasiswa. Kebetulan saat ini kan online ya kelasnya gitu, belum bertatap muka. Ya, selain dari itu hari libur baru saya menyempatkan waktu untuk quality time bersama keluarga. Padat banget berarti jadwalnya ya. Banget. Oke, baik. Ibu, ngomong-ngomong tadi kan juga udah disinggung nih soal COVID ya. Katanya di rumah sakit tadi sempat naik kasusnya, kemudian sekarang landai, dan sekarang yang sedang tren vaksin Ibu. Iya. Ya. Nah, kalau kita ngelihat background Ibu tadi katanya Ibu adalah seorang apoteker farmasi klinis. Sebetulnya Bu, kalau kita lihat, apa sih Bu peran dari seorang farmasi klinis dalam pemberian vaksin ini Bu kepada masyarakat? Oh baik. Peran farmasis klinis di dalam program vaksinasi ini banyak. Kebetulan ada salah satu apoteker maksudnya apoteker farmasi klinik yang bekerja di rumah sakit itu menjadi satu-satunya vaksinator ya di Indonesia. Wow. Mungkin Bu Bulan tahu ya, Ibu Reni yang Ibu di Reni. rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Beliau merupakan salah satu vaksinator untuk program penggerakan vaksin ini. Wow. Nah, kebetulan kami belum mempunyai kesempatan untuk menjadi vaksinator tersebut gitu. Jadi peran kami di rumah sakit adalah menjaga ketersediaan perbekalan farmasi termasuk vaksin, kemudian jarum suntik dan yang lain sebagainya yang akan digunakan sebagai vaksinasi. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa suhu penyimpanan vaksin itu terjaga dengan kondisi yang stabil gitu. Kita tahu bahwa ada salah satu vaksin yaitu Pfizer itu harus disimpan dalam suhu sampai minus 80 derajat Celcius. Oh, gitu. Nah, kemudian untuk vaksin yang multiple dose, kita harus memastikan bahwa vaksin itu setelah digunakan harus disimpan kembali dalam suhu yang tepat gitu untuk menjaga bahwa vaksin tersebut tidak akan rusak. Kemudian juga untuk memastikan bahwa kita juga mengedukasi seperti perawat ataupun dokter yang sudah memberikan vaksin kepada pasien tersebut untuk memisahkan sampah ataupun limbah dari jarum suntik, kemudian file-file dari vaksin tersebut yang digunakan itu ya Bu ya. Itu udah di tempat yang semestinya. Jadi bukan dibuang di sampah plastik ataupun dibuang di tong sampah sembarangan, tetapi melainkan dipisah melalui kotak-kotak tersendiri. Karena itu sangat berbahaya untuk misalnya ada seseorang yang membersihkan tersebut akan terkena needle stick injury. Oh, needle stick injury. Jadi apa itu Bu maksudnya? Needle stick injury itu artinya seperti nggak sengaja kesuntik iya, atau tidak sengaja kesuntik bekas jarum suntik yang sudah digunakan tersebut. Oh, karena itu kan beresiko ya, betul, bisa betul. terjadi
penularan penyakit seperti HIV, hepatitis dan sebagainya. Oh, baik. Berarti memang pengelolaannya sangat kompleks ya Mbak Wulan Iya, ya. betul. Dari mulai penyimpanan sampai pemberian, bahkan pasca pemberian pun dikelola dengan baik sama farmasi klinis gitu ya. Ada satu lagi tambahannya, Apa tuh, Bu? yaitu yang pertama, yang berikutnya adalah bahwa farmasis klinis harus melakukan pendataan kepada pasien yang sudah menerima vaksinasi tersebut. Jadi jika didata, farmasis klinis akan tahu bahwa pasien ini sudah mendapat berapa dosis, dosis pertama ataukah dosis kedua, dan kemudian melakukan pemantauan. Ada data pasien kan, pastinya kita catat data pasien tersebut. Jika pasien tersebut mengeluhkan yang namanya KIPI tersebut yang betul, saat ini marak itu, kita bisa melakukan follow up. Kita ada datanya gitu. Dan kemudian kita juga memberikan kontak kepada misalnya narah hubung di rumah sakit kami atau di rumah sakit manapun itu untuk agar pasien bila mengalami keluhan atau apapun bisa menghubungi kami ataupun tenaga kesehatan yang lain. Oh, itu yang Peduli Lindungi itu bukan sih Bu? Apa ada lagi? Rumah Beda. sakit punya? Oh bukan. Oh bukan. Oh ada lagi? Iya, Jadi ada rumah lagi. sakitnya memang menyediakan Memang lagi? menyediakan Oh, fasilitas wow. seperti WhatsApp ataupun nomor kontak gitu. Iya. Jika pasien mengalami keluhan pasca Iya. vaksinasi bisa menghubungi ke nomor tersebut. Oh gitu, jadi memang sudah disiapkan ya Bu ya Siapkan, dari jauh-jauh Betul. hari sebelumnya gitu ya, baik dari sistem dari rumah sakit dan bagaimana tenaga medisnya juga semuanya ya Bu ya. Betul. Sampai ke peran konselor tadi ya pasca Iya, betul. vaksinasi tersebut Iya. gitu ya. Tapi Bu, kalau kita berbicara soal vaksinasi, karena kan memang lagi ramai banget gitu ya, dan prosesnya tadi Ibu sudah ceritakan, penyimpanannya ribet, bahkan pengelolaan paskanya pun ribet Iya. ya. Nah, terus seberapa efektif sih Bu vaksin ini terhadap penurunan angka COVID sendiri? Justru vaksin ini yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah ya. Betul, Bahkan betul. ibaratnya itu seperti pemerintah mengejar-ngejar bahwa masyarakat Indonesia harus mendapat pemerataan tentang vaksinasi ini. gitu. Betul, penting ya Bu Sangat ya. penting. Karena vaksinasi ini, program vaksinasi ini akan menekan penurunan angka COVID. Dengan terbukti saat ini dengan beberapa bulan dicanangkan vaksinasi, angka COVID di Indonesia melandai ya. Oh alhamdulillah ya. Yang dulu waktu bulan Juli angka COVID positif sampai 55.000 sehari bisa sampai saat ini hanya kurang dari 1.000 Wow. kasus positif ya yang baru. Jauh ya kasus turunnya positif ya. baru. Jauh Jadi banget. benar-benar bahwa vaksinasi ini sangat efektif untuk menekan dari penularan COVID-19 nih. Wow, benar-benar ya Bu ya. Nah, di Indonesia itu kan banyak ya Bu ya jenis-jenis vaksin yang masuk ya, dari mulai Sinovac, Pfizer, Astra, Moderna gitu ya Bu ya. Mungkin dan yang saya baca tuh dari berita itu sering sekali menayangkan efektivitas masing-masing ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih kalau di lapangan ya sebenarnya yang paling tinggi yang mana ya Bu ya efektivitasnya? Oh, baik. Sebenarnya untuk efektivitas ini akan saya jelaskan dahulu. Pertama kali yang keluar EUA-nya, Emergency Use Authorization-nya itu adalah Sinovac. Pertama kali keluar di tanggal 11 Januari 2021. Nah, itu memiliki efikasi 65,9%. Nah, 65,9. Oke. 65,9%. Kemudian yang kedua adalah AstraZeneca. Itu memiliki efikasi sekitar 63,9. Kemudian yang berikutnya adalah BioNTech dari Pfizer. Itu 14 Juli 2021 efikasinya paling tinggi 95%. Di Pfizer-nya Ya, itu. dari Wow. Pfizer. Kemudian Moderna itu keluar 22 Juli EUA-nya 22 Juli 2021 memiliki efikasi sekitar 94,1%. Namun perlu saya jelaskan di sini bahwa efikasi ini sebagai contoh bahwa BioNTech dari Pfizer memiliki efikasi 95,1%, itu artinya sudah terjadi penurunan kasus baru sebesar 95%. Gitu. Oh, oke. Ya, dari populasi yang disuntik dibandingkan dengan populasi yang tidak menerima vaksin sama sekali atau yang mendapat placebo. Oke. Mungkin Bu Bulan tahu ya, placebo Tahu, itu iya, kan iya, dia tidak mengandung tidak bahan mengandung, aktif, iya. hanya seperti obat palsunya Iya, saja. obat palsunya saja, Iya. tidak ada patogennya. Namun perlu diingat, masyarakat itu sering dibingungkan bahwa kalau efikasi lebih tinggi itu pasti akan paling tinggi. Iya, Nah, iya. kebetulan saya tadi pagi mengikuti webinar Iya. mengenai efektivitas vaksin
dan salah satu pembicaranya adalah Prof. Maksum ya? Iya, dosen iya. saya dulu waktu di UI, itu menjelaskan bahwa efikasi vaksin yang tinggi itu bukan berarti vaksin tersebut memiliki efektivitas yang tinggi. Oh iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa patokan dari WHO sendiri itu minimal efikasi adalah 50%. 50%. Jadi kebetulan vaksin yang beredar di Indonesia itu efikasinya lebih dari 50%. Sudah pasti di atas 50% Iya. semua, baik. Jadi itu sudah memenuhi standar dari WHO. Dan yang dipastikan bahwa ada lagi bahwa yang saya baca itu juga efikasi yang tinggi itu cakupan vaksinnya lebih sempit, lebih sedikit gitu, karena lebih melindungi lebih luas gitu. Luas, iya. Sedangkan kalau efikasi vaksin yang lebih rendah itu cakupan vaksinasinya harus lebih besar. Nah, oleh karena itu kan pemerintah harus sudah menggalakan mengejar nih Ya, masyarakat Sinovac, Indonesia iya, harus iya. divaksin secara merata. Betul, Oke, betul. baik. Oke, Bu, terkait terkait efektivitasnya Bu ya. Apakah ada perubahan gitu Bu? Maksudnya mungkin nggak ada perubahan dari segi efikasi atau efektivitas dari tiap vaksin. Kalau misalkan ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut, ya jangan dijawab dulu ya Bu ya. Kita saksikan jeda iklan berikut ini. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda.
Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kita kembali lagi di acara Pharma Talk, bincang-bincang seputar obat dan alat kesehatan. Masih bersama saya, Wulan, dan rekan saya, Lukman. baik, serta narasumber kita Ibu Luciana. Baik, langsung saja Ibu ya. Tadi pertanyaan yang tadi, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas setiap vaksin? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, Mbak Wulan. Efektivitas setiap vaksin itu dipengaruhi dari pertama adalah mutasi dari varian virus. Seperti kita ketahui bahwa saat ini varian COVID-19 itu banyak yang bermutasi. Mulai dari alfa, beta, gamma, delta, dan bahkan delta yang terakhir ditemukan bulan Juli ini sudah banyak mengalami mutasi ya, sudah bermutasi lagi. Yang saya baca kalau tidak salah ada yang namanya varian PY42. Nah, selain itu, salah satu cara untuk menekan supaya tidak bermutasi ini apa? Ya, kita harus menggalakkan program vaksinasi, gitu. Vaksinasi, pemerataan vaksinasi dengan segera. Oke, mengingat dulu waktu belum ada vaksin juga angka kematian COVID ini sebagaimana yang kita tahu tinggi sekali ya Bu ya. Iya, betul. Itu bagaimana saat itu Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi di lapangannya sebelum ada vaksin sampai banyak tenaga kesehatan yang wafat dan prosesnya itu cepat sekali ya, Pak Lukman Sangat ya. cepat sekali, tahu-tahu sudah. Saat itu sekitar bulan April ya 2020 sampai pertengahan tahun 2021 itu banyak sekali nakes termasuk masyarakat juga yang meninggal karena korban dari COVID-19 itu. Bisa disimpulkan bahwa pada saat itu belum ada vaksinasi ya gitu. Vaksinasi mungkin sedang Teliti ya. teliti Iya. lebih lanjut lagi gitu. Nah, dari contoh hal ini kita bisa membuktikan bahwa benar-benar vaksin itu sangat efektif untuk menekan sampai mencegah sampai ke fase jatuh, sampai gejala yang memburuk, sampai juga kematian ya gitu. Semakin lengkap dosis yang kita peroleh. Saat ini kan kita mendapatkan 2 dosis ya, gitu. Kecuali vaksin dari Johnson & Johnson hanya cukup 1 dosis saja, itu akan semakin kita terlindungi dari infeksi COVID-19 tersebut. Oh, oke. Jadi kata kuncinya di cakupan ya, harus segera dimeratakan. Betul. Oke, baik. Ngomong-ngomong dosis nih Bu Lucy, kalau kemarin kita kan dapat nih masyarakat vaksin Sinovac, dosisnya ada 2 kali, pertama, kedua 2 kali suntik. Terus kemarin ada kabar lagi, katanya tenaga kesehatan nakes perlu di booster. Nah itu kira-kira kenapa Bu Lucy? Oh iya, jadi tujuan dari booster ini adalah untuk memperpanjang perlindungan pasca vaksinasi. Jadi supaya kan kita tahu bahwa nakes itu atau tenaga kesehatan ya itu sangat erat dengan ataupun yang kontak secara langsung dengan pasien COVID-19. Mereka yang merawat, kemudian sehari-hari yang berinteraksi gitu ya. Walaupun mereka pakai APD ya Bu Lucy Betul, ya. walaupun mereka pakai APD, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan terinfeksi. Sebagai contoh, waktu awal pandemi saja mereka juga pakai APD lengkap ya. Ternyata masih juga Masih banyak cepat. jatuh. Ini ya korban akibat dari COVID-19 tersebut ya gitu. Wow. Jadi untuk saat ini sih booster diprioritaskan terlebih dahulu untuk nakes ya gitu. Untuk masyarakat umum nanti tergantung dari ketersediaan vaksin karena kita tahu bahwa jumlah vaksin kan sangat terbatas. Gitu. Jadi nakes dulu yang lebih dilindungi gitu, jangan sampai Garda jatuh terdepan korban. dulu nih, Sampai seperti tahun lalu ya gitu. Nah iya. Terus karena tadi kan juga banyak ya Bu Lucy jenis-jenis dari vaksin itu sendiri ya. Ada Pfizer, ada Moderna, ada Sinovac. Tapi kenapa sih Bu? Kan banyak banget nih masyarakat yang habis vaksin Moderna tapi ternyata efek sampingnya atau tadi Bu Lucy sebut KIPI ya. Iya, KIPI. Katanya lebih nyakitin ya, demam segala macam. Nah, kira-kira apa sih Bu yang memberikan atau berkontribusi terhadap hal tersebut? KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu merupakan hal yang wajar ya gitu. Namun sebenarnya responnya itu tidak sama setiap orang gitu. Seperti Mbak Wulan, kemudian Mas Lukman dengan saya itu responnya berbeda. Sebagian memang ada yang melaporkan bahwa
KIPI pasca pemberian Moderna itu sangat amat dahsyat ya gitu. Sementara saya Iya. pribadi setelah mendapat imunisasi dari atau vaksinasi dari Moderna tersebut, saya tidak merasakan apa-apa. Sebenarnya KIPI dari Moderna ini adalah terjadi karena saat virus COVID-19 masuk ke tubuh kita, kemudian COVID-19 tersebut akan ditangkap oleh sel-sel otot. Nah, kemudian akhirnya sel-sel otot itu yang akan melepaskan protein S ataupun protein spike. Ya. Protein spike itu yang kita tahu merupakan protein perantara ya untuk masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh seseorang ya. Kemudian, nah karena meningkatnya jumlah protein spike tersebut, akhirnya akan menstimulasi otot itu untuk memproduksi sel-sel fagosit. Nah, sel fagosit yang jumlahnya berlebih itu akan dibawa ke sel otot. Nah, itu yang menyebabkan pembengkakan, kemudian kemerahan, gitu pasca imunisasi. Itu adalah meningkatnya jumlah sel-sel fagosit tersebut dari tubuh kita. Oke, tapi sekali lagi itu tergantung dari respon imun tubuh, seseorang. ya respon imun seseorang ya. Jadi beda-beda, belum tentu semua orang merasakan hal yang sama ya, mendapatkan KIPI yang sama ya. Oke, baik. Kemudian sebenarnya bisa nggak sih Bu KIPI itu kita cegah, misalkan sebelum vaksin kita makan yang banyak atau kita minum vitamin atau apa, gimana Bu? Maksudnya ada nggak tindakan pencegahannya? Betul, ini merupakan salah satu pertanyaan yang sangat baik gitu. KIPI ini bisa dicegah, salah satunya adalah kita dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, kemudian cukup istirahat sebelum dan pasca vaksinasi. Umumnya di sini kan karena untuk mencegah berarti sebelum vaksinasi ya. Terus kemudian kita memastikan bahwa untuk pasien ataupun masyarakat yang memiliki komorbid penyakit seperti hipertensi, diabetes, autoimun, itu sebaiknya meminta surat kelayakan vaksin kepada dokter yang biasa memeriksanya. Gitu. Jadi dapat ya Bu ya? Iya. Oke, untuk bisa. memastikan bahwa seseorang itu layak untuk divaksinasi. Oke. Ada SIM-nya gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Dan untuk kita harus memastikan bahwa kondisi tubuh kita sehat Sehat pada ya, saat jadi- kita akan divaksinasi. Oke. Kalau misalkan nih udah divaksin nih Bu ya, kemudian timbullah reaksi-reaksi yang tidak diinginkan tersebut ya, seperti KIPI itu, gimana? Ada nggak solusinya Bu? Apa harus buru-buru minum obat antibiotik atau apa gimana gitu? Sebenarnya jika seseorang mengalami KIPI, ini tuh yang pertama jangan panik dahulu. Jangan panik dahulu terus kemudian jadi heboh, itu yang akan memicu kita jadi stres sendiri Betul, ya betul, gitu. betul. Yang pertama yang kita lakukan bahwa pada umumnya kita tahu bahwa imunisasi itu memang respon tubuhnya seperti itu ya. Seperti kita tahu anak-anak pun jika pasca imunisasi pun akan demam gitu, kemudian akan rewel. Nah, demikian pula dengan kita yang dewasa gitu. Kita pastikan bahwa kita konsumsi air putih yang banyak. Terus kedua, jika kita mengalami nyeri ataupun demam, kita bisa mengkonsumsi obat untuk penurun panas atau penghilang rasa sakit. Juga bisa. Kemudian yang ketiga, cukup beristirahat. Jangan beraktivitas fisik yang berlebih dahulu setelah imunisasi. Berapa lama tuh Bu? Kira-kira Ya, istirahatnya? kurang lebih sekitar 12 sampai 24 jam Cukup ya pasca ya, Bu, ya? imunisasi. Oke, Kita baik. sebaiknya bed rest lah, istirahat Iya. dulu. Kemudian setelah imunisasi kita pastikan juga kita konsumsi makanan yang bergizi, boleh minum vitamin, dan jika ini keluhannya ini tidak berkurang atau malah timbul memberat, kita harus segera ke rumah sakit ataupun yang fasilitas kesehatan yang terdekat lah. Langsung diperiksakan ya? Betul. Oke. Yang khawatirnya apa? Kalau misalnya itu reaksinya alergi, gitu, Iya, sesak iya. nafas, terus kemudian ada pembengkakan Dan gitu. ruam di daerah Betul, suntikan gitu gitu. ya. Oke, berarti memang masyarakat tidak perlu takut ya Bu ya untuk Iya, betul. vaksin. Soalnya memang banyak sekali masyarakat yang sebenarnya dia bilang, saya nggak mau divaksin, takut begini, takut Iya, begitu gitu. udah takut duluan Takut ya sama duluan efek gitu. samping tadi itu Bu. Jadi banyak sekali masyarakat terutama di daerah-daerah tertentu ya, maksudnya daerah-daerah yang di luar kota gitu ya, itu dia
saya nggak perlu divaksin lah. Apalagi yang merasa dirinya sudah pernah positif, dia sudah ada histori positif nih Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Memang itu banyak yang diceritakan ya oleh pasien-pasien, terutama pasien yang kemarin berkunjung ke rumah sakit. Betul. Ada beberapa yang belum divaksin, mereka itu takut gitu. Yang namanya vaksin yang saya sebutkan itu Moderna ya, gitu. Karena menurut mereka respon dari temannya, saudaranya setelah mendapat vaksinasi Moderna Gak ini enak gitu ya. responnya amat sangat dahsyat. Bahkan ada yang katanya nggak bisa kembali lagi, nggak bisa kembali bagaimana Bu, Pak gitu. Ternyata itu nggak bisa kembalinya itu nyerinya badannya itu ngerasa nggak fit ataupun nggak enak itu masih tetap berlanjut gitu. Nah, untuk hal ini itu menurut saya masyarakat itu jangan termakan isu ataupun hoax dari berita-berita ataupun dari omongan orang lain yang pembuktiannya belum jelas gitu. Mungkin bisa ditanyakan dulu ke dokternya, ke tenaga kesehatan lain, ataupun juga ada seperti situs resmi ya dari Kemenkes ya, mengenai tanya jawab soal imunisasi ataupun soal vaksinasi COVID-19 ini gitu. Jadi supaya kita nggak termakan mentah-mentah nih isu ataupun rumor yang membuat kita jadi terdistract bahwa vaksin COVID-19 ini itu jelek gitu. Iya benar. Jadi memang vaksin COVID-19 ini memang murni langkah yang betul. Yang dapat menurunkan ya Bu ya, mencegah dan melindungi kita, melindungi dan menurunkan. Mungkin bisa diedukasi. Terbukti dengan adanya pencanangan vaksinasi ini ya di Indonesia, angka bor rumah sakit itu untuk pasien-pasien COVID-19 ini benar-benar sampai ke angka yang sangat rendah. Wisma Atlet ya, bisa sangat sepi dari pasiennya. Termasuk rumah sakit saya saat ini 0, benar-benar 0 gitu. Dan tentunya itu membantu ya Bu ya untuk pasien-pasien yang normal atau pasien-pasien yang mempunyai penyakit lain untuk berobat lebih rutin lagi, datang lagi ke rumah sakit. Apalagi tanpa rasa takut. Katanya takut didiagnosa COVID lah atau apa gitu ya. Iya makanya ya. Betul. Selain itu juga kita perlu tadi ya melek informasi, jangan sampai kita salah informasi juga gitu ya Mbak Wulan ya. Oke. Betul Mas Lukman. Jadi terbukti dari rumor yang seperti ini juga yang bahwa rumah sakit itu merawat pasien COVID tersebut gitu. Masyarakat itu jadi takut untuk berobat ke rumah sakit. Misalnya hari ini adalah jadwal kontrolnya gitu, datang ke dokter penyakit dalam, tapi karena takut tertular COVID di rumah sakit akhirnya tidak berani gitu. Iya betul. Tapi kalau sudah diimunisasi ataupun udah divaksinasi COVID-19 nggak perlu khawatir lagi gitu. Oke. Kemudian terkait banyaknya isu Bu yang beredar di masyarakat, saya pernah membaca berita untuk masyarakat yang pernah disuntik vaksin Pfizer dari Pfizer, katanya itu harus disuntik berkala rutin setiap tahun atau bagaimana menurut Ibu tentang berita itu? Ada-ada aja ya. Iya makanya. Saya. Jatuh tempo suntik gitu Betul. ya. Untuk vaksin BioNTech dari Pfizer ini memang pemberian boosternya itu selama 1 dosis pertama dan kedua mendapatkan vaksin yang sama ya, itu akan diberikan 1 tahun kemudian gitu. Itu pun juga istilahnya itu sebagai pengulangan, itu sama seperti vaksin-vaksin lainnya. Jadi untuk memberikan perlindungan berkala ataupun pasca kita mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Maksud saya seperti ini, kita mendapatkan vaksinasi flu, influenza itu kan 1 tahun sekali. Nah itu booster ya, juga booster gitu untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi virus influenza. Sama juga dengan COVID-19 ini kita vaksin dari Pfizer ini bahwa booster itu dilakukan untuk memastikan bahwa kita mendapat perlindungan lanjutan gitu dari vaksinasi yang kita sudah dapat 2 dosis yang lengkap ini gitu. Jadi untuk untuk sampai harus kita setiap tahun mendapatkan vaksinasi itu masih belum jelas ada yang jelas sih penjelasannya ya. Yang jelas booster dari Pfizer tersebut akan diberikan setelah 1 tahun kemudian, asal mendapatkan dosis pertama dan kedua itu dengan vaksinasi yang sama ya dari Pfizer juga gitu. Berarti itu sampai berapa kali booster Bu? Kalau untuk boosternya itu untuk boosternya sendiri sih pun masih belum ini ya, masih belum diteliti jelas lebih ya, lanjut ya Bu ya. Gitu.
Yang jelas sih booster yang pertama itu 1 tahun setelah dosis yang kedua. Oh, jadi dari setiap jenis vaksin itu Bu, yang paling aman untuk lansia atau dengan komorbid yang mana ya Bu menurut Ibu? Menurut saya semuanya aman ya gitu. Sejauh ini kan aman gitu. Selama sebelum pasien dengan komorbid ataupun pasien dengan pasien lansia itu mendapat surat kelayakan vaksinasi dahulu sebelum melaksanakan vaksinasi ya gitu. Jadi bahwa istilahnya surat lolos gitu. Ini udah apa namanya, Bapak Ibu sudah boleh dilakukan vaksinasi, sudah lolos, boleh. Silahkan ini Bapak Ibu mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi seperti itu. Baik. SIM jangan sampai lupa gitu ya. Iya, betul, surat betul. kelayakan vaksinasi dari- ya. Oke, Gitu. baik. Terus Nah, apa namanya Bu? Karena tadi kan juga banyak isu ya, Mbak Wulan ya. Isu-isu terus katanya ada juga nih isu-isu di masyarakat yang beredar bahwa katanya setelah disuntik vaksin Pfizer atau Moderna 2 tahun kemudian sakit, kemudian meninggal. Nah, isu tersebut sebenarnya benar apa nggak sih? Isu lagi ya, sekali lagi masyarakat Indonesia Iya, itu banyak banyak yang termakan termakan isu nih. isu dan hoax ya gitu. Kita perlu tahu bahwa kalau seandainya efek vaksin seharusnya itu segera ya, bukan delay gitu. Oke. Segera sebagai contoh bengkak seperti ruam ataupun misalnya ada respon gatal, itu kan berarti responnya segera saat Betul, itu. betul. Nah, kalau seandainya responnya itu 1 tahun atau 2 tahun kemudian, kita perlu kaji lagi itu apa karena efek vaksin ataupun karena mungkin penyakit yang lain gitu meninggalnya gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Iya, Jadi iya. Bapak, Ibu, misalnya nih yang ditanya adalah keluarganya, terakhir kapan mendapat vaksinasi misalnya? Oh, tahun 2021. Taunya meninggalnya 2023 misalnya gitu. Nah, apa karena vaksin gitu? Sementara misal 2023 Indonesia insya Allah sudah bebas COVID gitu. ya, gitu. amin. Oke. Jadi memang ini ya Bu ya, kita lihat dulu riwayatnya secara jelas Betul. seperti apa. Belum tentu Riwayatnya karena apa vaksin. gitu. Bisa jadi kan ada penyakit lain ya Bu? Iya, kita Tidak nggak menutup tahu misalnya kemungkinan. serangan jantung itu meninggal yang Oke. disalahkan vaksin gitu. Jadi kambing hitam Iya, vaksin. stroke ya? yang disalahkan Kasian banget. vaksin gitu. Oke. Yang salah si A, yang disalahin si B. Betul. Nah, itu dia, kasihan ya, COVID-nya udah hilang, di kambing hitamkan, Betul. dicari-cari mulu. Iya, aduh kasihan sekali si kambing hitam itu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih Bu yang bilang katanya vaksin itu ada microchipnya sehingga kalau orang disuntik gitu ya atau divaksin itu WHO atau Bill Gates atau pihak-pihak yang lain itu bisa mendeteksi di mana kalau lokasi kita. Dipantau. Dikira Iya. labs kali. Iya, penting kita ya. Jadi mirip seperti peduli lindungi gitu. Kalau Atau peduli lindungi bagaimana? kan dia sistemnya scan ya Bu ya, kita dari apa namanya ponsel ya, dari Iya. handphone. Cuman kalau ini kayak begitu disuntik jadi kayak ada logamnya atau baja atau apa gitu ya. Nah, tuh, gimana Itu tuh Bu? hoax atau bukan bulan? Ya itu makanya saya berita kayaknya Hoax sepertinya ya? nggak mungkin ya, masa Iya. iya. Kita Menurut tahu pendapat ya, Ibu gimana? bahan pembawa vaksin itu kan cair ya Iya. gitu, cair terus udah gitu steril. Iya. Gimana bisa disisipi dengan bahan-bahan yang lain gitu, dan Iya. virus mRNA ataupun Iya. virus yang diinaktif gitu. Iya. Apalagi Kalau- serpihan-serpihan. Iya, misalnya kita sudah divaksinasi, kemudian kita ingin melewati detektor tuh di iya, bandara, iya. titik-titik berbunyi, oh ini sudah divaksin, maksudnya seperti itu. Saya rasa sih kayaknya agak impossible ya, seperti Iya, itu iya, ya iya. gitu. Kalau seandainya seperti itu, kita nggak perlu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi lagi dong. Betul, gitu. Sudah betul. cukup, oh ini saya udah pernah disuntik di lokasi ini. Mungkin dengan scan saja berarti saya Tinung, udah tinung, lulus gitu. tinung. Iya. Oh ini sudah yang dibunyinya seperti itu alarmnya, oh ini sudah divaksin. Yang nggak berbunyi belum divaksin gitu ya. Iya. Oke. Tapi serem Rasa juga sih- ya kalau ada chip di sini ya di dalam tubuh Iya, kita. jadi kita Dipantau-pantau. kemanapun kita bisa diikutin dong. Ah, Apa iya. yang kita mau berbuat, mau ngapain aja, kita kemana aja, jadi ada semacam apa tuh Spy. spike-nya Kayak ya, mata-mata betul. Mata, oke. Oke. Emang luar biasa ya, banyak sekali hoax-hoax yang beredar soalnya Bu. Betul, Dan perlu betul, sebetulnya Mas Lukman. apa namanya diluruskan ya dengan apa namanya edukasi dan sebagainya. Oke, dari farmasi klinis sendiri nih Bu ya, apakah sudah pernah mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi ke masyarakat tentang vaksin atau bagaimana Bu? Oh betul. Jadi sebenarnya yang kita lakukan edukasi itu pasien ya, utamanya pasien itu sering bertanya kepada kita yang kebetulan di garda
garda depan, apakah ada efek vaksin setelah divaksinasi dengan obat-obatan yang dikonsumsi saat ini? Nah, ya gitu. itu gimana? Nah, itu yang ditanyakan oleh pasien itu, terutama pasien yang dengan multipatologi, yang obatnya banyak, Iya, sampai lebih dari 10 polifarmasi, regimen, terus kemudian yang sering rutin berkunjung ke dokter untuk menebus obat gitu. Yang kami lakukan di situ adalah kami mengedukasi kepada pasien dan keluarga bahwa sejauh ini vaksinasi itu tidak memiliki efek terhadap obat-obatan yang dikonsumsi saat ini gitu. Jadi aman, tidak ada efek atau hubungannya bahwa dengan divaksinasi bahwa vaksin akan menyebabkan efek toksik dari obat yang dikonsumsi atau demikian pula sebaliknya obat akan menyebabkan efek toksik dari vaksin tersebut. Terus kemudian kita juga dari farmasi klinik sendiri kita melakukan edukasi bahwa jika ada KIPI ataupun KIPI lanjutan ataupun ada efek vaksin yang belakangan munculnya, kita harus segera datang fasilitas kesehatan ataupun kita melakukan informasi, memberi informasi kepada dokter pada saat kita berkunjung ke dokter bahwa kita mengalami keluhan seperti ini, apakah ini benar-benar efek vaksin atau bukan gitu. Masa iya gitu masuk efek vaksin bisa sampai berbulan-bulan lamanya, apalagi bertahun-tahun ya Bu ya. Iya, apalagi bertahun-tahun. Habis 2 tahun atau meninggal, sampai meninggal karena efek vaksin gitu. Oke, jadi perlu pengkajian dan penelaah secara mendalam dulu ya. Betul sekali Mas Lukman. Berarti memang vaksin ini jadi langkah yang positif, tapi juga masih ada orang-orang yang berpikiran mungkin bukan negatif ya. Jadi jatuhnya kalau kayak gitu takut kali ya. Iya, khawatir Bu. Khawatir. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih Bu, ada kasusnya orang itu rutin, dia punya penyakit hipertensi katakanlah ya. Kemudian tiap malam dia rutin minum obat. Kemudian besoknya dia mau divaksin, apakah tidak apa-apa jika malamnya dia tetap minum obat hipertensi atau gimana? Sejauh ini obat rutin ya yang Iya. dikonsumsi pasien itu tetap bisa diberikan walaupun pasien akan mendapatkan vaksinasi. Iya. Tidak perlu menyetop obat rutinnya sama sekali gitu. Jadi tetap dikonsumsi seperti biasa gitu. Tanpa harus di stop, misalnya mau vaksinasi kemudian insulinnya di stop gitu, khawatirnya apa. Selama kita memastikan bahwa kondisi tubuh kita normal, tensi normal, Iya, kan, betul. gula darah normal, yang bahkan keadaan jantung untuk normal normal gitu. gitu. Normal semua. Sebelum vaksinasi kan kita dilakukan screening ya, Iya. suhu normal, kemudian tensi tidak boleh lebih dari 140/90 mm Hg seperti itu. Nadi normal gitu, nggak boleh takikardi, mungkin karena takut mau disuntik Iya. sampai Itu bisa memicu berdebar-debar tensi jadi gitu. tinggi. Nah, itu jadinya Iya, tensinya iya. tinggi. Bapak punya hipertensi? Tidak, saya nggak punya hipertensi. Kenapa tensi tinggi? Itu saya alami sendiri. Waktu itu saya sebagai maksudnya saat itu seperti kita yang standby gitu ya untuk melakukan seperti pengawasan untuk vaksin saat itu. Pasien yang memang nggak punya hipertensi sama sekali pada saat mau divaksin di tensi 160/90 gitu. Iya, itu gimana? Oh, Bapak tunggu dulu ya 5 menit gitu. Baik, ditunggu 5 menit, kemudian di tensi 180/90. Makin naik. Bapak punya hipertensi? Oh tidak, saya nggak punya hipertensi, Stres kata dia, gitu. stres ya, Bapak takut. stres? Tidak, saya nggak stres, kata gitu. Ya udah, tunggu dulu ya Pak, tunggu 10 menit ya udah. Bapaknya menunggu. Begitu sampai ketiga mau di tensi lagi, tensinya 200/100. Akhirnya dari dokternya mau Bapak mungkin Bapak kembali lagi nanti ya beberapa hari kemudian ya mungkin Bapak perlu minum obat tensi dahulu gitu, seperti itu gitu. Jadi memang banyak banget ya cerita-cerita yang beredar. Faktor Ya. stres gitu, jadi Iya. bukan faktor yang lain. Faktor psikis itu jauh lebih kuat ya ternyata Bulan sama Oke. Mas Mas Lukman Lukman, gitu. ya. Jadi memang nakes itu perannya memang penting sekali Iya, ya Mas Lukman ya. Bukan hanya sekedar memberikan terapi atau menyuntikkan Betul. vaksin atau apa, tapi dia juga harus bisa Edukasi. memotivasi Nah. atau memberikan edukasi terhadap si pasien Betul itu, harus bisa sekali. membangun mentalnya Iya, loh, ya. betul. Stresnya dikelola gitu ya. Terus kita pada harus saat itu. menenangkan gitu Iya. kan, menenangkan masyarakat Iya. yang mau divaksinasi bahwa Iya. itu tidak apa-apa gitu pada saat vaksinasi ataupun setelah vaksinasi. Ada juga mungkin karena sebenarnya itu respon tubuhnya nggak apa-apa Iya. gitu setelah vaksinasi.
Tapi karena sudah terdoktrin, terdistract oleh informasi dari teman, keluarga yang mendapatkan vaksinasi bahwa nanti setelah vaksinasi nanti akan bengkak loh, nanti akan demam loh, Aduh. bahkan ada yang nggak bisa bangun loh gitu. Akhirnya itu yang dirasakan gitu sama sugesti. Iya, sugesti itu jauh Udah lebih kuat ditakut-takutin gitu dulu ya. jadinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Seru sekali bincang-bincang Iya, kita betul hari sekali. ini. Baik, jangan kemana-mana. Kita jeda dulu sejenak setelah pariwara berikut ini. Karena itu kita memilih berbagi lewat dunia pendidikan agar masyarakat terutama yang marginal mendapatkan kesempatan pendidikan. Unpam itu di mata saya unik. Iya, kenapa unik? Unpam memiliki jumlah mahasiswa begitu besar. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan sekarang adalah frame. Oke ya, frame adalah teknik yang digunakan untuk Unpam mengajar. Pada mata kuliah kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kita kembali lagi di Farmatalk, bincang-bincang farmasi seputar obat dan alat kesehatan. Baik, Ibu Lucy, sebelum kita sudah masuk ke segmen akhir, sebelum saya menutup acara, silahkan adakah pesan-pesan yang ingin Ibu berikan kepada masyarakat kita tentang vaksin ini dan bagaimana isu-isunya? Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi pesan dari saya, vaksin itu aman, vaksin COVID-19 ini aman. Jadi nggak perlu khawatir bahwa akan terjadi apa-apa setelah pemberian vaksin COVID-19 ini. Jika masih merasa ragu, bisa datang ke dokter untuk mendapatkan surat kelayakan vaksin. Dan yang berikutnya adalah jangan termakan rumor ataupun hoax yang meresahkan ya, seperti bahwa efek dari vaksin COVID-19 ini, vaksin A, vaksin B, ataupun vaksin C ini adalah dapat menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan kematian, atau bisa
menimbulkan gejala-gejala yang tidak enak gitu. Itu semuanya aman. Sejauh ini efek samping dari vaksinasi itu sendiri semua bisa diatasi dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sahabat SCTV, perlu kita ketahui bahwa vaksin memang berdampak sangat besar untuk menurunkan angka pasien COVID dan mencegah atau melindungi kita dari COVID. Jadi sudah sewajarnya kita mengikuti aturan dari pemerintah untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk divaksin, agar sistem imun kita sudah ready, sudah siap sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy bagaimana pengelolaannya, bahwa kami semua tenaga kesehatan segitu menjaganya, dari mulai perencanaannya, penyimpanan vaksinnya bagaimana, di suhu yang berapa, kemudian sampai pembuangan limbahnya, semua itu sudah diatur agar aman ya bagi tenaga kesehatan dan bagi masyarakat sebelum dan setelah divaksin. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Lucy bagaimana sebaiknya sebelum dan sesudah vaksin. Oke, baik. Jangan lupa juga Mbak Wulan, karena ternyata tadi banyak sekali hoax-hoax ya yang beredar, sehingga dalam rangka pemercepatan vaksin ini masyarakat juga perlu waspada, perlu memilah-milah kembali ya mana informasi-informasi yang memang akurat dan mana informasi-informasi yang hoax ya. Kayak tadi misalkan ada chip, kemudian efeknya langsung meninggal dan sebagainya, itu perlu kita buang jauh-jauh dulu kayaknya ya. Benar. Nah, kemudian Kemenkes dan BPOM sendiri sudah mempunyai akun-akun media sosial, Mas Lukman nih. Sebagai sumber informasi kita ya. Betul. Jadi jangan ragu, follow aja, gratis kok, ya kan? Itu kita bisa menerima cek-cek kabar yang yang paling akurat ya, yang nggak diragukan lagi identitasnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Luciana sudah menyisihkan waktu untuk berbagi bersama kita di sini. Dan sahabat SCTV, demikianlah acara talk show episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan untuk Anda dapat bermanfaat. Akhir kata, saya Wulan dan rekan saya Lukman mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.